Halo, selamat malam. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya, Diana Valencia. Kebakaran meluluh lantakan dua bangunan rumah berlantai 2 di Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur terbakar pada Senin pagi. Sementara itu di kawasan Jalan Asia Afrika Senayan, sebuah tower base transceiver station atau BTS terbakar pada Senin siang. Detik-detik Kiai tertabrak truk bermuatan batu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terekam CCTV. Kerasnya benturan membuat korban terlempar sejauh 7 meter. Sementara itu kakak beradik warga Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo mengalami kecelakaan usai motor yang ditumpanginya alami remblong dan menabrak pembatas jalan di jalur turunan Tajamagotehan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diduga lepas dari pengawasan orang tuanya yang sedang mengikuti acara outbound, seorang bocah laki-laki berumur 4 tahun ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di Situ Cilencah, Pengalengan, Kabupaten Bandung. Sementara itu di Jakarta, petugas Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara yang sedang membersihkan kali inspeksi Ancol malah menemukan seorang bayi laki-laki yang ditinggal begitu saja oleh kedua orang tuanya di bangku taman. Kita ke informasi selanjutnya. Teka-teki pelaku pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling kampung di Kayu Tanam Padang, Pariaman, Sumatera Barat, mulai menemui titik terang. Polisi kini memburu lelaki inisial IS yang secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski polisi telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus kematian gadis penjual gorengan, namun hingga hari ke-8 sejak jenazah korban NK ditemukan, polisi belum berhasil membekuk tersangka. Lalu apa yang membuat polisi kesulitan menangkap tersangka? Berikut informasinya untuk Anda. Kasus penemuan jenazah yang ditemukan terbungkus karung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mulai terkuak. Polisi menyatakan sudah mengetahui identitas korban. Lagi-lagi di libur panjang kali ini kemacetan panjang terjadi di kawasan Puncak, Jawa Barat. Bahkan ribuan kendaraan roda 2 harus terjebak hingga berjam-jam. Sejumlah pengendara yang kelelahan bahkan memilih tidur di tepi jalan. Seiring berakhirnya masa libur panjang membuat arus balik penumpang kereta api dari sejumlah daerah di Pulau Jawa mencapai puncaknya pada hari Senin ini. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi dirayakan dengan sejumlah tradisi. Di Mojokerto, warga berebut pakaian hingga sendal yang digantung di pohon. Demi memburu hadiah, ada warga yang sampai terjatuh dan terinjak. Sementara di Madiun, Jawa Timur, ratusan warga berebut alat dapur hingga jajanan. Tidak hanya di dalam negeri, ada beragam cara yang dilakukan untuk menyambut hari lahir Nabi Muhammad. Salah satunya di Tunisia. Ada beragam cara, salah satunya adalah kesenian tradisional Stambali meramaikan momen Maulid Nabi. Para warga menari dan bernyanyi bersama sambil mengelilingi kota tua di Tunis. Sementara itu di Yaman, kota Sana berhias lampu berwarna hijau di sepanjang masjid, tiang listrik hingga mobil. Para warga juga memburu berbagai aksesoris untuk memeriahkan perayaan Maulid Nabi. Mengisi masa libur panjang, warga Jabodetabek datang ke sejumlah tempat wisata termasuk tempat atraksi permainan. Trans Studio Theme Park Cibubur misalnya. Arena atraksi permainan indoor ini sudah dipenuhi pengunjung sejak Senin pagi. Menikmati libur Hari Raya Maulid Nabi Muhammad, warga memanfaatkan waktu libur panjang dengan mendatangi tempat-tempat wisata di Jakarta. Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu spot populer yang dipilih oleh warga. Libur panjang Maulid Nabi Muhammad dimanfaatkan warga untuk berlibur di kota Bandung. Sejumlah lokasi wisata seperti Braga dan Asia Afrika masih menjadi primadona bagi para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu liburan tanpa harus mengeluarkan budget mahal. Dari Bandung kita ke Lumajang. Sejumlah tempat wisata di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ramai dikunjungi saat libur panjang. Para wisatawan bisa menikmati matahari terbit di wisata Puncak B29 dan matahari terbenam di Pantai Bambang. Menjelajah kuliner di Kota Pahlawan seakan tak ada habisnya. Kali ini kami akan mengajak Anda berburu kenikmatan sajian khas kaki lima yang rasanya tak bisa dipandang sebelah mata. Ada tahu yang rasanya gurih banget, plus bagi Anda yang mencari seger-seger ada es dawet. Insiden penembakan terjadi saat Presiden ke-45 Amerika Serikat sekaligus calon Presiden Donald Trump bermain golf. Trump selamat sementara tersangka telah ditangkap setelah sempat kabur.
Kandidat Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump selamat dari percobaan penembakan saat dirinya sedang bermain golf pada Minggu 15 September. Tersangka pelaku penembakan telah ditahan pihak kepolisian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden merasa bersyukur karena calon presiden dari Partai Republik Donald Trump tidak terluka setelah upaya pembunuhan terhadap dirinya saat bermain golf di West Palm Beach, Florida. Sementara itu, kandidat calon presiden dari Partai Republik Donald Trump merespon dukungan penyanyi Taylor Swift terhadap Kamala Harris dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Trump mengungkapkan bahwa dia membenci Taylor Swift. Sejumlah negara di benua Eropa dilanda curah hujan ekstrim hingga mengakibatkan banjir bandang. Banjir bandang ini diantaranya terjadi di Polandia, Austria, Jerman hingga Republik Ceko. Tim nasional sepak bola Indonesia U17 akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan Qatar sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Di Spanyol, tim asuhan Nova Arianto itu akan menjalani 5 pertandingan uji coba melawan Skotlandia, Swiss, serta klub lokal Spanyol. Informasi ini sekaligus menutup Prime News malam hari ini. Saya Diana Valencia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.